Berikutnya prestasi Pak Gani Zong ya, Chapter Presiden dari Jakarta Bukit Gading, Regional DKI 1. Silakan Pak Gani. Ya, selamat malam rekan-rekan semua. Perkenalkan, nama saya Gani Gunawan Jong. Ya, tadi saya sudah pensiun 12 tahun lalu dari perbankan, sama seperti Pak Budi ya. Budi Mulyono itu tadi. Bahkan sebetulnya saya satu alumni, cuman mungkin nggak pernah ketemu ya. Saya di Jakarta, Pak Budi tadi di Surabaya. Saya sudah pensiun 12 tahun yang lalu, 2010. Saya bekerja di sana di Bank Danamon selama 21 tahun. Jadi cukup lama, 4 tahun sebelumnya di bank yang lain. Jadi total di industri perbankan lebih 25 tahun. Mungkin kesaksian malam ini saya lebih bicara bagaimana kita lebih, karena kita sudah terbiasa bekerja. By the way, saya saat ini memiliki 1 istri, 2 anak, 1 mantu dan 1 cucu. Ya, itu punya sisa 1. Nah, jadi dalam kesaksian saya ini saya mau cerita adalah bagaimana kita ini seringkali karena kita lebih banyak di dunia usaha, di dunia karir, bisnis, kita lebih sering mencoba untuk mengandalkan kemampuan atau rencana-rencana yang kita setting, yang kita buat, ya. Jadi kalau saya cerita sedikit mengenai background saya tadi di bank perbankan, saya di tahun 98 karena ada krisis moneter, saya ingin berhenti bekerja, ya, minta ke owner waktu itu, owner bank swasta itu, tetapi balik lagi apa yang kita rencanakan tidak terjadi karena tidak dikasih, malah disuruh kerja, malah dikasih tanggung jawab lebih besar seperti itu. Karena saya merasa bahwa saya ingin menjalankan satu usaha sendiri gitu, seperti itu. Jadi berpikir bahwa mumpung masih muda, saya ingin menjalankan usaha sendiri. Tetapi itu terus berjalan, kita terus bekerja, bank swasta terus bekerja, kita punya kesempatan, sampai satu saat akhirnya di tahun menjelang usia 45, saya membaca satu buku yang mempengaruhi, akhirnya saya memutuskan untuk mengambil satu keputusan untuk pensiun dini di bank itu, yaitu buku The Purpose Driven Life. Karena saya merasa bahwa ternyata panggilan saya itu adalah saya bisa menjadi seorang trainer dan seorang konsultan. Jadi saya merasa saya mengajukan permohonan pengunduran diri, bukan pengunduran diri, permohonan pensiun dini pada usia saya 45. Saya begitu tidak lagi tertarik dengan dunia pekerjaan, bahkan saya disodorkan dengan berbagai fasilitas untuk saya ambil, saya tidak ambil. Karena saya sudah punya goal bahwa 45 tahun saya sudah tidak mau lagi, saya sudah tunda terlalu lama, saya mau usaha sendiri. Tapi seperti yang luar biasa, rencana Tuhan seperti dikatakan di dalam Yesaya tadi, bahwa rancanganmu bukanlah rancanganku. Jadi itu memang betul. Ternyata saya depending selama 4 tahun. 4 tahun untuk tidak bisa menerima pensiun itu, saya harus bekerja. Dan pada saat itu sebetulnya saya lebih banyak memikirkan untuk rencana-rencana, goal-goal saya bikin goal setting seperti tadi teman-teman juga sampaikan. Saya merasa bahwa ya, saya ingin menjadi seorang speaker, saya ingin menjadi seorang konsultan gitu ya. Tapi ternyata Tuhan tidak kasih. Sampai istri saya bilang, ya sudah, anak-anak mungkin masih sekolah, jadi mungkin masih membutuhkan biaya, jadi kamu jangan terlalu ngotot, Tuhan mungkin belum jawab permintaan kamu itu. Nah, saya akhirnya memutuskan, ya sudah, saya bekerja lagi gitu loh. Tetapi yang luar biasa, ya saya terus berdoa, kalau memang Tuhan belum kasih, mungkin satu saat saya akan dikasih. Betul, 4 tahun kemudian saya akhirnya dikasih pensiun dini, tepat waktu saya usia 49 tahun. Ya, saya sebetulnya waktu usia 49 tahun, saya sudah merasa terpanggil, saya ingin melanjutkan sekolah teologi ya. Ya, saya melanjutkan teologi. Jadi ketika saya bilang saya mau sekolah teologi, mungkin anak-anak keluarga tidak begitu setuju. Karena pada saat itu saya masih sangat dibutuhkan untuk biaya-biaya mereka. Bahkan salah satu anak saya yang SMA itu mengatakan bahwa, "Pak, saya masih mau sekolah loh. Saya baru waktu itu masih SMP, sedangkan anak saya yang laki SMA, baru masuk kuliah.
Tetapi saya bilang ya, kalau Tuhan memang memang kasih pasti kalian juga bisa tetap kuliah. Tetapi seperti yang saya bilang, akhirnya saya tidak juga diambil satu program di tempat yang sekolahnya Pak Jimmy Untoro. Waktu itu saya mau ambil program doktoral di bidang ministry. Karena saya memang sudah putuskan saya ingin pelayanan. Karena saya merasa Tuhan mungkin mau panggil saya di situ. Seperti itu. Tapi apa yang terjadi adalah setelah saya pensiun dini, akhirnya dalam perjalanan-perjalanan tertentu, saya juga eh, diperkenalkan di Full Gospel. Sebetulnya ketika saya masih sebagai seorang marketing officer, saya sudah diperkenalkan kepada organisasi komunitas ini dari salah seorang nasabah saya waktu saya di bank. Tapi terus terang ketika waktu itu pada saat yang sama, saya juga banyak pelayanan sambil saya bekerja, saya melayani di gereja, saya melayani yayasan sekolah. Nah, akhirnya saya tidak pernah aktif di Full Gospel ini. Saya lebih banyak hadir pada secara tidak rutin. Dan setelah saya pensiun, saya mulai merintis satu pelatihan. Ya, saya ambil satu license untuk pengembangan diri, dunia motivasi. Seperti tadi banyak teman-teman sharing, ya, saya merasa bahwa dari saya waktu kerja di bank, dari seorang account officer sampai terakhir saya bisa regional, megang satu regional wilayah Jakarta dan Lampung. Saya ingin men-share pengalaman saya itu melalui bagaimana saya bisa motivasi orang lain, bukan hanya di tempat kerja saya, tetapi orang lain. Jadi akhirnya waktu itu saya putuskan saya akan ambil license itu, dan saya akhirnya membuka satu lembaga yang disebut dengan Sekolah Motivasi Indonesia waktu itu saya bikin. Nah, tetapi balik lagi, ternyata kita kadang-kadang mencoba untuk men-setting. Sampai tahun 2020 saya membuat suatu seminar, pengen membuat di akhir 2019, saya ingin membuat suatu seminar workshop dengan topik goal setting 2020. Ya, saya udah siapkan itu, saya udah dengan tim bikin, tetapi apa yang terjadi, kita tahu sendiri, di awal bulan Maret 2020, yang terjadi adalah datanglah pandemi. Sehingga apa yang saya rencanakan, apa yang saya lakukan itu tidak bisa kejadian. Dan sampai saat sekarang ini, kita tahu dunia training, dunia ini sangat sulit. Nah, mungkin baru bertahan, ini baru mulai lagi. Nah, disitulah saya justru belajar sesuatu bahwa ternyata apa yang kita coba untuk men-setting, membuat goal setting, ya dengan kemampuan, dengan tidak mengandalkan Tuhan, dengan mencoba untuk men-setting kemampuan kita sendiri, ternyata Tuhan bisa mentahkan begitu saja. Nah, akhirnya di situ saya justru selama masa-masa itulah saya akhirnya mulai mencoba untuk berfokus dengan bagaimana saya bisa memberikan pelatihan motivasi, tetapi dengan lebih memfokuskan diri bahwa kita tetap harus ada lebih mengandalkan Tuhan Yesus dalam melakukan apapun setiap aktivitas kita. Saya mencoba untuk bahwa pada setiap agenda kehidupan kita, kita mulai masuk apa yang sebetulnya menjadi, bukan kita bikin rancangan sendiri, tetapi bagaimana kita mau tahu apa rancangan Tuhan terhadap hidup kita, sehingga akhirnya kita bisa berkesesuaian dengan apa yang Tuhan lakukan. Nah, disitulah saya banyak di selama masa pandemi ini, saya bisa mencoba mengisi berbagai seminar, bahkan menulis artikel yang bisa memberikan motivasi dan menguatkan daripada orang-orang semua di sekitar kita. Sampai satu saat terakhir, saya dalam 2 tahun terakhir ini ada sempat berkesempatan untuk mengisi berbagai topik-topik yang untuk memberikan semangat. Ya, saya terus terang baru 1 bulan ini, awal bulan ini, saya diminta untuk menjadi chapter presiden di salah satu chapter, ya. Dan padahal saya sendiri udah di Full Gospel mungkin 30 tahun, dan memang saya selalu menolak gitu. Jadi ketika saya diminta itu, saya akhirnya beberapa kali saya merasa mungkin ini bukan maunya saya, tapi Tuhan mungkin memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa sharing lebih banyak di komunitas ini. Ya, saya selalu mengingat ada satu firman Tuhan yang mengingatkan saya adalah di dalam ini, bahwa ya kalau Tuhan menginginkan kita, ya, bahwa apapun yang kita lakukan, ya tadi, kalau Tuhan memang mau pakai kita, dia bisa pakai kita di mana saja, ya. Dan saya akhirnya tidak menolak lagi untuk sebagai posisi ini, sebagai satu chapter presiden.
Saya yakin bahwa pada kesempatan ini Tuhan sudah begitu baik ya dalam kehidupan saya ya, sampai saat sekarang ini anak-anak saya ya sudah yang besar usia 31 tahun dan yang kecil 29, sudah Tuhan berikan berbagai kesempatan, bahkan saya yang tadinya nggak bisa memikirkan bahwa anak saya bisa sekolah ke Amerika, ya akhirnya kami bisa sanggupin, tentu berdasar pertolongan Tuhan. Bahkan yang terakhir ini bisa mendapatkan satu beasiswa untuk menyelesaikan masternya di sana. Jadi kalau ketika kita meyakinkan bahwa Tuhan pasti berperanan dalam kehidupan kita, ketika kita menyerahkan semua pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita, pasti Tuhan akan menolong kita. Dan saya yakin ketika saya saat ini dipercaya untuk menjadi chapter presiden, saya yakin bahwa seperti di Yohanes 15 ayat 7 mengatakan bahwa bukan kamu memilih aku, tetapi Allah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buah itu tetap, supaya apa yang kamu minta ya kepada Bapa dalam namaku akan diberikannya kepadamu. Nah, saya yakin ketika saya diberikan kepercayaan ya pada saat ini, saya tidak tolak, dan saya merasakan ini kesempatan saya untuk bisa berbagi di dalam dengan setiap potensi yang dimiliki oleh setiap kita untuk bisa dikembangkan. Saya memiliki visi bagaimana saya bisa memaksimalkan potensi orang lain dengan dia bisa mencapai potensi sepenuhnya. Ya, firman Tuhan mengatakan ketika kamu dikasih talenta 5, kamu bisa kembangkan menjadi 5 lagi. Ketika kamu bisa kasih 2, kamu kembalikan 2. Ya, tetapi jangan kamu punya potensi atau talenta 1, tapi kamu kubur. Nah, saya rasa inilah kesempatan bagi saya ya untuk bisa memberikan kemuliaan untuk Tuhan dan memberikan kesaksian bagi Tuhan. Saya rasa itu kesaksian saya. Terima kasih. Thank you Pak Gani. Ya, Pak Fidel silakan untuk menambahkan. Ya, Bro Gani di Jakarta, selamat malam. Malam. Luar biasa kesaksian pada malam hari ini. Ya, memang kesaksian ini dia lebih banyak berputar pada masalah ini ya Pak Gani. Pekerjaan, kemudian ada kerinduan menjadi trainer, konsultan kah, atau speaker kah, atau apa ya, supaya bisa memberikan suatu pemahaman, pengertian bagi orang-orang yang ini. Dan itu luar biasa. Itu luar biasa, itu suatu berkat tersendiri bagi Pak Gani. Tapi ada saya mau garis bawahi di sini ya. Anda 30 tahun di Full Gospel dan belum menjadi chapter presiden. Tapi kalau ini bulan atau 1 bulan lalu Anda dipilih, ya Bro Gani dipilih sebagai chapter presiden, maka ayat yang Anda sebutkan tadi itu sangat memberkati saya. Rancanganmu bukan rancanganku. Dan tidak ada yang menyatakan kata terlambat. Saya yakin bahwa saya diberkati dengan kesaksian ini Pak Joni, tetapi suatu saat nanti ada mujizat, perkara-perkara besar yang Tuhan akan taruh dalam diri Pak Gani, dan mujizat itu akan memerdekakan kita semua. Saya mau beritahu Anda, saya dulu adalah seorang dosen, saya trainer, saya sangat menguasai soal eksakta bro. Saya tidak terlalu suka ilmu sosial, sehingga waktu saya cerita kuliah ini, itu kuliah dulu itu saya masuk dalam kelompok pertama yang selesai dengan nilai yang bagus. Dan oleh karena itu saya didaulat langsung untuk menjadi staf pengajar. Tetapi sekarang ini, dulu itu matematika dan ilmu fisika menjadi ilmu yang paling saya banggakan. Saya ujian bro Gani, saya ujian dulu, saya yang bisa latih, saya bisa deteksi pertanyaan apa yang dosen mau kemukakan. Tetapi pada hari ini, saya ada di FGB MFI, saya melihat semua itu fana jadinya. Ya. Maka satu-satunya adalah mujizat Tuhan yang bisa memerdekakan saya lewat firman Tuhan. Ya, karena Anda adalah orang logik, ya berbicara dengan orang logik, saya mau pesan satu kepada Pak Gani, mujizat ialah satu pekerjaan Tuhan yang berada tidak sinonim dengan pikiran manusia. Dan hanya Tuhan Yesus yang bisa mengerjakan bro. Underline, hanya Tuhan Yesus yang bisa mengerjakan. Kalau ini kita buat, maka ini menjadi satu kekuatan bagi kita. Tuhan Maha Penyayang, seperti yang saya katakan tadi. Ini luar biasa juga kesaksian dari Pak Gani, Pak Joni. Saya diberkati secara luar biasa bahwa tidak ada kata terlambat. Ya, dan saya yakin 30 tahun berlalu sekarang jadi chapter presiden.
kita akan lihat nantinya akan berbuah banyak. Karena tadi itu ayat yang dibaca itu memberkati kita semua, saudara-saudara ya. Terima kasih untuk Pak Gani dari Jakarta. Terima kasih, Pak. Ya, oke, makasih Pak Gani. Kita tepuk tangan buat Pak Gani dong dari DKI 1 ya. Oke, kita sisa 2 prestasi lagi, kita akan berakhir ya. Akan